Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Nugraha. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Saya dari prodi Teknik Elektro, NIM saya 19F10014. Ya, di sini saya mau mempresentasikan hasil ujian akhir semester final project untuk mata kuliah elektronika. Ya, di sini di UAS kali ini saya membuat yang namanya elektronik analog hysteresis closed loop control circuit for single phase inverter. Nah, ini dicontoh rangkaiannya seperti ini, dan ini parameter untuk mengisi komponen-komponen elektronik yang sudah saya buat ya. Nah, di sini kebetulan saya NIM saya 19F10014, di sini nomor urut 12. Ya, di sini saya mendapatkan VIN 40 dan seterusnya. Seperti ini. Oke, langsung saja saya sudah membuat rangkaiannya di PSIM Power Simulator. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya di sini, rangkaiannya seperti ini. Ya, di sini ada VIN. Ya, VIN di sini saya mendapatkan 40. Ini saya setel dulu 40. Oke. Lalu selanjutnya L, yaitu induktor. Di sini saya senilai 6 mikrohenry. Ya, di sini 6 mikrohenry saya jadikan ke henry, jadinya 0,006. Lalu di resistor saya 21 ohm. Ya, di sini resistor sudah saya buat semua di 21 ya. Lalu di IGBT-nya juga sudah saya buat resistornya. Resistansinya 21 sesuai kriteria. Lalu di rasio sensor arus saya mendapatkan 120. Ya, di sini di current sensor saya set 0,012. Ya, karena ada konversi 1:100 di sini. Lalu di band atas atau VDC ini saya juga sudah atur 0,012 ya. Lalu di band bawah minus 0,012. Ya, di sini saya juga sudah mengatur semua. Kalau DC offsetnya, DC offset amplitude saya berikan 0 di sini. Oke. Lalu selanjutnya saya mau running simulation untuk sinyal aktual, current sensor, dan sinyal referensi. Yang pertama, ini yang pertama saya mau mensimulasikan sinyal segitiga ya di sini ya. Sinyal bentuk segitiga, sinyal aktual, current sensor, dan referensi. Oke, kita masukkan. Nah, lalu sinyal yang terbentuk akan seperti ini. Jadi sinyal referensinya dia dari -1 naik ke 1, kembali lagi ke -1. Lalu di sinyal current sensor ini warnanya biru dan sinyal aktual warnanya merah. Ya, di sini sinyal biru, sinyal current sama sinyal aktual itu sebenarnya tidak begitu kelihatan karena mereka berdempetan ya. Selisihnya nggak begitu jauh di sini. Jadi yang terlihat jelas banget itu di sinyal referensi, yaitu warna hijau. Ini di sinyal grafik segitiga. Lalu kita coba ganti outputnya. Saya mau ganti ke sinyal sinus, sinyal berbentuk sinus. Ya, sinyal sinus di sini berbentuk seperti ini. Jadi di sinyal referensi dia melengkung, dia grafiknya di positif ya. Kalau sinyal sinus kali ini saya mendapatkan seperti itu. Lalu sinyal current sensor dan sinyal aktual sama juga. Jadi dia bertumpu di sini, jadi tidak begitu jelas. Itu di sinyal sinus, di grafik gambar sinus ini ya. Lalu selanjutnya kita mau mengubah lagi ke sinyal kotak ya. Ya, di sini sinyal kotak kita sambungkan. Lalu kita run simulation lagi. Kita pilih aktual, current sensor, referensi dulu, oke. Ya, di sini saya mendapat sinyal kotaknya seperti ini. Jadi di sini masih sama ya. Jadi sinyal referensi yang naik dari 1 di sini juga di positif. Lalu di sinyal current sama aktualnya masih sama. Dia
masih 1, jadi berdempetan seperti ini. Itu di sinyal kotak, saya mendapatkan sinyal kotaknya seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita run simulation untuk PWM1 dan PWM2. Kita main PWM1 dulu, lalu kita tambahkan lagi yang PWM2. Di PWM1 bisa kita lihat perbedaannya ya, PWM1 sama PWM2. Di sini PWM1 kita startnya dari 0, lalu setelah itu naik ke 1. Nah, tapi kalau di PWM2 startnya dari 1 lalu kembali ke 0. Ini perbedaan PWM1 dan PWM2. Itu seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita lihat juga RMS value-nya. Ini seperti ini, PWM1 mulai dari 7,07 sama ya. Oke, jadi begitu saja simulasi dari saya. Jadi di sini kesimpulannya itu saat kita mensimulasikan di sini dari sinyal referensi, sinyal current dan sinyal aktual. Di sini sinyal referensi selalu lebih dominan ya di sini. Jadi grafiknya itu bentuknya itu selalu naik dari min 1 sampai 1. Sedangkan di sinyal current dan sinyal aktual di sini dia selalu berdempetan. Jadi perbedaannya tidak begitu jauh seperti sinyal referensi. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat kita simulation di PWM1, nah, dan kita lihat di sini dibandingkan PWM1 dan PWM2, dia startnya juga berbeda dari 0. Di PWM1 dari 0 lalu naik ke 1, lalu di PWM2 dia dari 1 lalu ke 0. Jadi seperti ini, tapi grafiknya ini sama. Besaran gelombang amplitudenya ini sama, PWM1 dan PWM2. Oke, jadi begitu saja presentasi saya untuk UAS Final Project Elektronika ini. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.